Halo Sobat Sudut semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Saat berada di puncak popularitas, sejumlah selebritas tanah air kerap menunjukkan gaya hidup mewahnya. Bukan tanpa alasan, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pembuktian atas jerih payah yang telah mereka tempuh. Tak jarang pula, kekayaan yang melimpah membuat mereka terbuai hingga terkesan angkuh atas pencapaian yang berhasil diraih. Namun, roda kehidupan terus berputar. Masa kejayaan tidak berlangsung selamanya. Ada kalanya mereka harus menghadapi kenyataan pahit berupa kesulitan ekonomi dan beban hidup yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Demi tetap bertahan, sebagian dari mereka terpaksa mencari cara baru untuk memperoleh penghasilan. Ada yang beralih profesi menjadi penjual makanan, bercocok tanam di kampung, hingga mengemudi kendaraan daring untuk menyambung hidup. Siapa sajakah mereka? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum tim Sudut. 1. Dede Sunandar. Siapa yang tak kenal dengan artis pelawak Dede Sunandar? Ya, dia dikenal oleh masyarakat luas lewat sinetron Super Dede yang tayang pada tahun 2015. Bahkan, lewat sinetron itulah awal mula Dede bersinar dan mulai mendapatkan banyak pundi-pundi uang. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa membeli mobil bahkan rumah mewah. 9 tahun berlalu, Dede Sunandar, sapaan akrab Dede, kini berubah profesi menjadi buruh pabrik akibat mengalami kebangkrutan. Puncaknya terjadi tahun 2024 kemarin, kala ia mengikuti ajang pencalonan politik DPRD di wilayah Kota Bekasi. Bahkan, ia harus rela menjual 2 unit mobilnya sebagai modal untuk nyale. Namun naas, ia gagal total dan mengalami kebangkrutan. Mirisnya, dalam ajang pesta demokrasi tersebut, Dede Sunandar hanya mendapatkan 20 suara saja. Sang pelawak lalu disebut-sebut bangkrut karena kekalahannya di ajang pencalonan politik tersebut. Sekarang, ia hanya bekerja sebagai pekerja pabrik saja. Dede yang dulunya sempat merasakan kemewahan duniawi, kini harus hidup dalam penderitaan. 2. Revi Mariska. Siapa yang tak kenal dengan artis Revi Mariska? Anak 90-an pasti tak asing lagi dengan artis kelahiran Jakarta 1986 tersebut. Ia dikenal sebagai bintang utama dalam sinetron kolosal Genta Buana pada era 2000-an. Kabar terbarunya, Revi Mariska yang kini jarang tampil di layar kaca banting setir berjualan es boba di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, tepatnya di sebuah kontainer kecil di depan minimarket. Revi dinilai oleh netizen tidak menggunakan uangnya dengan baik ketika ia berada di puncak kejayaan. Meski begitu, Revi Mariska tampaknya tak ambil pusing mengenai pendapat miring netizen. Ia pun cukup aktif mengunggah kegiatannya melalui akun media sosial, termasuk bisnis yang tengah dijalaninya. Ketika dijumpai oleh sesama teman pemain sinetron, yaitu Afdal Yusman, Revi Mariska pun mengaku tak malu ketika berjualan es boba. Ia mengatakan, usahanya ini merupakan yang ketiga setelah sebelumnya mencoba berjualan tas dan parfum untuk keberlangsungan hidupnya. 3. Charly Van Houten. Nama Charly Van Houten saat ini memang sudah jarang terdengar. Sosok vokalis sekaligus pentolan band ST12 ini juga sudah jarang wirawiri di layar kaca. Bahkan, sempat beredar isu bahwa Charly Van Houten mengalami kebangkrutan. Kabar tersebut dibenarkan oleh Charly sendiri, yang diungkapkan kepada Anang Hermansyah dalam sebuah tayangan YouTube. Dalam tayangan itu, Charly menceritakan masa-masa kesulitan ekonomi yang ia alami pada momen Lebaran Idul Fitri tahun 2015. Kala itu, Charly mengaku hanya memiliki uang 2 juta rupiah di rekeningnya. Mobil untuk pulang kampung pun tak punya, sehingga ia meminjam mobil milik kenalannya untuk mudik.
Sesampainya di kampung halaman, Carly tak menceritakan kesulitannya kepada siapapun. Namun, sang ayah tampaknya menyadari hal itu, hingga memberikan uang 10 juta rupiah kepada Charlie dengan dalih ingin dibelikan mobil baru. Kini, perekonomian Carly Van Houten sudah berangsur membaik, meski tak seperti dulu. 4. Bambang Triyono. Bambang Triyono merupakan pemeran kentung dalam sinetron Tuyul dan Bak Yul. Sinetron yang tayang dari tahun 1997 sampai 2002 ini cukup terkenal dan memiliki banyak penonton. Sebagai salah satu pemeran utama, kondisi keuangan Bambang sangat baik kala itu. Sayangnya, karir Bambang menurun setelah sinetron tersebut berhenti tayang. Ia menghabiskan masa tuanya di Yogyakarta dan sempat tinggal di kos-kosan pada umur 58 tahun. Saat tinggal di sana, kehidupannya cukup memilukan. Anak-anaknya jarang mengunjungi, hingga keadaannya dipantau oleh dinas sosial. Bambang akhirnya meninggal dunia di tahun 2024. 5. Andita Lela Carlita. Andita Lela Carlita merupakan artis FTV yang cukup terkenal pada era 2012 hingga 2015. Ia telah membintangi beberapa judul FTV dan sinetron seperti Tukang Ojek Pengkolan. Walaupun bukan pemeran utama, ia cukup sukses mengumpulkan pundi-pundi uang kala itu. Namun, ketika sinetron tersebut tamat, nama Andita pun tidak lagi muncul di layar kaca. Keuangannya semakin merosot, dan ia disebut tidak pintar mengelola keuangan kala masih berjaya. Kini, ia pun menjalani kehidupan berbeda, kembali ke kampung halaman dan membuka warung kopi yang juga menjadi tempat tinggalnya. Ia mengaku lebih senang berjualan karena lebih dekat dengan keluarganya. 6. Ronnie Dozer. Ronnie Dozer merupakan aktor dan pelawak terkenal di tahun 2000-an. Namanya dikenal luas lewat acara ekstravaganza, sinetron, dan film seperti Tuyul dan Bak Yul Reborn. Dalam salah satu acara televisi, Ronnie mengaku sempat menjadi pengemudi taksi online untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun, profesi itu tidak lama ia jalani karena pada tahun 2016 ia diketahui menderita diabetes parah. Ia pun sempat dirawat di rumah sakit karena salah satu kakinya membengkak, hingga akhirnya meninggal dunia. 7. Norman Kamaru. Norman Kamaru merupakan mantan polisi yang dikenal melalui video lip sync Shah Rukh Khan. Video yang menampilkan dirinya menari lagu Chaya Chaya viral di media sosial pada tahun 2011. Momen itu membuat Norman sering tampil di TV dan mencoba peruntungan di industri hiburan Indonesia. Namun ternyata, karirnya di dunia hiburan tidak semulus yang diharapkan. Ia bahkan dikeluarkan dari kepolisian Gorontalo di tahun yang sama. Demi menyambung hidup, Norman sempat mencoba berjualan bubur di Jakarta. Sayangnya, usahanya gagal, hingga akhirnya ia memutuskan kembali ke Gorontalo. 8. Fahmi. Aktor bertubuh gempal ini sempat terkenal hingga memiliki panggung sendiri di dunia hiburan. Fahmi, yang dikenal dengan sebutan Gusur, merasakan karirnya meredup setelah jatuh sakit akibat terkena stroke. Ia pun harus vakum dari dunia hiburan dan tidak laku lagi di industri tanah air. Fahmi menyesali sikapnya dulu yang tidak terbiasa menabung. Dulu sering pergi ke mal hanya untuk bersenang-senang, membeli makanan mahal, dan barang-barang mewah yang tak berguna, ucap Fahmi saat ditemui media. Kini, ia harus hidup sendiri di sebuah kamar kos setelah bercerai dengan mantan istrinya. Bagaimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen dan share video ini. Salam hangat dari Mimin, terima kasih.